Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan membahas pelajaran yang keempat, yaitu tentang materi ayo membayar zakat. Anak-anak, kalian pasti pernah membayar zakat. Sebenarnya untuk apa kita berzakat? Yuk kita pelajari dan cari tahu lebih banyak tentang zakat ya. Anak-anakku, mari mengingat coba, kenapa zakat itu wajib untuk umat Islam ya? Dalam rukun Islam yang jumlahnya ada 5, rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat, keduanya sholat, ketiga bayar zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Nah, tema yang keempat adalah ayo membayar zakat, dan pengertian dan macamnya akan kita bahas ya. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, itu pengertian zakat yang ada juga di dalam Al-Quran. Sekarang macam-macam zakat. Yang pertama disebut zakat fitrah. Yang kedua disebut zakat mal ya. Sekali lagi, zakat fitrah dan zakat mal. Arti atau makna zakat ya. Tiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat ya. Setiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah ya. Nah, anak-anakku, kemudian rukun zakat. Yang pertama niat, kedua muzaki atau orang yang berzakat, yang ketiga mustahik, orang yang menerima zakat, ada harta yang digunakan untuk berzakat. Itu adalah rukun zakat ya. Nah, macam-macam zakat. Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras, makanan pokok ya, sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter ya tiap orangnya ya. Nah, anak-anak, bahan pokok ini juga bukan berarti hanya beras ya, tetapi juga ada jagung, gandum ya, tergantung di daerahnya masing-masing. Anak-anak, ketika kita akan membayar zakat, jumlah harus diperhatikan, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap orang ya. Waktunya adalah mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri ya. Nah, biasanya
para amil zakat atau petugas pengumpul zakat itu membagian zakat fitrah menjelang sholat Idul Fitri. Agar apa? Agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri, tidak bersedih mereka. Nah, zakat fitrah ya, waktunya adalah ada beberapa ketentuan ya. Ketika membayarnya pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu hukumnya mubah. Kemudian ketika diberikan sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri itu adalah hukumnya wajib. Kemudian ketika diberikan sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri itu afdol ya. Anak-anakku semuanya, perhatikan ya, ketika kita akan membayar zakat berarti harus diperhatikan waktu-waktunya. Anak-anakku, sekarang kita zakat mal. Kata mal secara bahasa berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, nisab, dan kadar zakatnya ya. Syarat wajib zakat mal yang pertama Islam, kedua baligh dan berakal, kemudian harta termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Harta telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut adalah milik sendiri ya. Itu adalah apa? Syarat untuk mengeluarkan zakat mal ya. Lalu kita akan membahas tentang jenis harta yang dizakati ya. Apa saja ya jenis harta yang dizakati? Yang pertama adalah binatang ternak seperti sapi, domba, kerbau, dan unta ya. Lalu kemudian ada emas dan perak ya. Emas dan perak yang telah disimpan ya dan sudah mencapai nisab. Kemudian hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya hasil pertanian itu ada padi, ada jagung, kemudian gandum. Kemudian kalau hasil perkebunan itu ada palawija, buah-buahan ya gitu. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan harta perniagaan ya, atau harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Lalu ada harta rikaz atau barang temuan ya, misalnya perhiasan. Kemudian uang logam yang terbuat dari emas. Kemudian ada juga guci yang tinggi nilainya. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang penerima zakat ya. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah ayat ke-60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya,
untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang ke-1, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Kemudian yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang dimerdekakan, ya, budak yang dimerdekakan. Kemudian Ibnu Sabil yang ke-8, ya, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembayaran. Nah, itulah ke-8 asnaf atau ke-8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Anak-anakku semuanya yang soleh dan cerdas, setelah kita mempelajari tentang bab zakat, kita akan mempelajari hikmah berzakat. Mengapa kita harus berzakat? Untuk apa kita harus mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, kita sudah selesai pada bab ayo kita berzakat. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sampai bertemu lagi dengan pembelajaran PAI yang akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.